Selamat datang di tutorial Excel pada seri penggabungan function lain dengan function lookup. Baik, untuk Excel kali ini kita akan menggunakan latihan Excel mengenai rumah sakit baru jadi. Tampilannya yang akan kita isi yang kosong-kosong ini berdasarkan ketentuan dan dari tabel bantu. Tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 ini adalah merupakan tabel bantu dan keterangan atau ketentuannya adalah sebagai berikut. Untuk nama pasien dan alamat pasien itu kita ambil dari tabel bantu tabel 1 seperti keterangan yang berikut. Nah, dari tabel bantu 1 ini kita ketahui bahwa nama pasien dan alamat pasien diambil dari kode P01 sampai dengan P08. Sementara pada tabel utama P01 sampai P08 itu berada pada kode, yaitu di tengah kode. Nah, biar bisa nama pasien ini sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus menggunakan function VLOOKUP yang juga diiringi dengan function MIT, yang mana kode ini untuk P01-nya berada di tengah. Nah, untuk yang awal yang belum mengenal Excel terlalu dalam, terlebih dahulu kita harus berusaha memindahkan P01 ini pada nama pasien dulu, baru kita gabungkan dengan VLOOKUP. Nah, kalau yang sudah ahli bisa langsung menggunakan VLOOKUP, kemudian diikuti dengan MIT. Sekarang kita cobakan tahapan-tahapan yang untuk bagi pemula, yaitu dengan menggunakan function MIT. Sama dengan kita gunakan MIT, M, is, sudah ada MIT, kita tab saja. Tab langsung ada tanda kurung, kita klik kode yaitu yang ini. Selanjutnya di sini sudah ada rumus tag. Tag ini adalah maksudnya sel yang akan kita ambil nilai MIT-nya. Kemudian di sini ada koma. Nah, barangkali ada di komputer lain yang bukan koma, melainkan titik koma, jadi sesuai dengan komputernya. Kalau komputer ini kita menggunakan koma, maka kita gunakanlah koma. Kemudian star 6. Star 6 itu adalah urutan yang akan kita ambil, yaitu huruf P, maka urutannya itu dari yang pertama itu adalah I1, kemudian minus itu adalah 2, dan P3. Berarti P ini berada pada urutan ketiga. Berarti kita mulailah di urutan yang ketiga, maka kita ketik angka 3. Tanya koma. Dari sini kemudian adalah 6 char atau jumlah karakter. Nah, dari tabel bantu jumlah karakternya ada 3, yaitu P01, berarti 3 karakter. Maka kita ambillah 3 karakter atau kita tuliskan angka 3. Selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, selesai. Kemudian kita coba akan mengopikan ke bawah. Ya, oke, sama dengan yang di kode di sini. Nah, ini berarti sudah bisa kita gunakan VLOOKUP. Maka untuk menggabungnya kita klik 2 kali, kemudian setelah sama dengan kita ketikkan VLOOKUP. V, kemudian L, sudah ada langsung VLOOKUP-nya. Sudah ada di sini, langsung kita tab saja. Tab, selesai. Nah, kita klik bagian yang setelah kurung. Nah, selanjutnya di sini adalah lookup value. Lookup value di sini sudah kita tulis, yaitu MIT. Jadi kalau sudah ahli bisa langsung saja kita klik MIT atau kita ketikkan MIT ini. Nah, kemudian di sini ada koma, ya berarti koma. Kalau ada di komputer lain titik koma, maka diketikkan titik koma. Kalau di sini koma. Kemudian dia menunjukkan tabel array. Yang tebal ini tabel array, maka kita bloklah tabel 1 dari kode P1 sampai dengan ke bawah. Ya, kemudian biar dia tidak lari atau kita perlu menguncinya dengan menekan tombol function F4. F4, maka terbentuklah dolar-dolar seperti ini. Kemudian kita komakan kembali. Nah, dia mengarah pada kolom indeks 6, artinya kolom indeks keberapa nama pasien berada pada tabel 1. Maka kita hitung. Kode itu adalah 1, nama pasien 2, alamat pasien adalah 3. Berarti untuk nama pasien kolom indeksnya adalah 2. Maka kita ketikkan angka 2. Kemudian koma. Nah, kita bisa memilih false di sini atau dengan cara lain, yaitu mengetikkan angka 0. Itu sama saja dengan false. Boleh false, boleh angka 0. Kita ketikkan saja angka 0. 0, kemudian tutup kurung, enter. Selesai. Nah, kita kopikan ke bawah. Nah, inilah dia nama pasien. Selesai untuk nama pasien. Untuk alamat pasien, kita tidak perlu lagi mengetikkan VLOOKUP atau yang lain sebagainya. Itu kita bisa mengopikan nama pasien saja. Karena di sini nama pasien sama alamat pasien sama-sama menggunakan tabel 1. Cara mengopikannya adalah
dengan cara mengklik 2 kali, kemudian kita kopikan semuanya, atau dengan cara mengblok yang di atas ini saja di formula bar. Kita blok semuanya, tekan Ctrl C untuk mengcopy, kemudian escape 1 kali, kemudian pastekan di alamat pasien dengan menekan Ctrl V atau paste di sini. Ya, selesai. Nah, tapi di sini masih ada nama pasien. Seharusnya di alamat pasien, maka kita edit, kita klik 2 kali. Nah, yang perlu kita ganti di sini adalah kolom indeksnya saja. Karena kolom indeks untuk alamat pasien itu adalah 1, 2, 3. Jadi kolom indeks ketiga. Maka kita ganti dengan angka 3. Lihat, angka 3, enter. Selesai. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ya, selesai. Jenis rawat. Kita lihat ketentuannya di sini. Jenis rawat diambil dari tabel 2. Berarti di sini dia tabel 2, I dan J. I dan J pada tabel utama kita berada pada posisi kode yang pertama atau yang paling kiri. Berarti kita gunakan terlebih dahulu function. Sama halnya dengan yang nama pasien tadi. Untuk pemula baiknya kita mulai dulu memindahkan huruf I dan J ini ke kolom jenis rawat. Jadi kita menggunakan left. Jadi kita ketik sama dengan kemudian L, E dan sudah ada left tab. Nah, tag di sini adalah maksudnya sel yang akan kita pilih, itu sel ini. Kita klik. Kemudian koma, karena di sini rumusnya koma. Di sini koma, kita gunakan koma. 6 char, berapa huruf mau kita ambil? Karena kita mengambilnya I dan J, berarti dia satu huruf. I1, J1. Berarti di 1 untuk yang di sini. Kita ketikkan angka 1. Tutup kurung, enter. Selesai, kita coba mengopikan ke bawah. Ya, selesai. Baru kita gabungkan kembali. Nah, kalau tadi value up, nah ini value up itu mencari secara vertikal, maka yang untuk sekarang ini bukan value up, melainkan halu up, karena dia mencari secara horizontal. Seperti ini. Ya, berarti kita menggunakan halu up, kita klik 2 kali di sini. Nah, setelah sama dengan kita ketikkan halu up, H, L, sudah ada halu up, kita tab. Tab, ya, sama seperti tadi, kita klik di luar kurung yang ini. Nah, kemudian kita ketikkan koma. Nah ada tabel array, maka seperti yang tadi kita bloklah tabel array-nya, itu tabel 2 dimulai dari I sampai ke rawat jalan. Selesai. Sama juga seperti tadi, untuk menguncinya kita gunakan absolute, itu dengan menekan tombol F4 keluar muncul $, kemudian kita ketikkan koma, row index 6. Nah di sini row itu 1, 2, berarti untuk jenis rawat ini row kedua, maka kita ketikkan angka 2. Kemudian koma, sama halnya seperti tadi, boleh kita gunakan false, boleh juga dengan 0. Sekarang kita cobakan untuk yang false, karena tadi kita sudah menggunakan 0. False, ya, dia 2 kali. Sudah selesai, tutup kurung, enter. Ya, selesai. Kita kopikan ke bawah. Ya, jadi semuanya. Kemudian untuk jenis keluhan, kita lihat di sini jenis keluhan diambil dan biaya berobat diambil dari tabel 3. Ini tabel 3. Jenis keluhan sama halnya dengan yang nama pasien tadi, langkahnya. Cuman saja di sini kodenya menggunakan H, K, G, P, dan T. Nah, pada tabel utama kita HKBP itu berada pada sebelah kanan. Ya, kita cobakan dengan langkah yang sama seperti yang tadi. Berarti di sini kita menggunakan function rec untuk mengambil G, P, H, dan yang seterusnya ini. Rumusnya sama dengan kemudian R, I, ada rec, kita tab saja. Kemudian tag ini adalah selnya, kita klik kode yang di sini. Kemudian koma, 6 chart. Nah, berapa huruf mau kita ambil? Nah, kita akan mengambil 1 huruf dari kanan. Jadi kita ketikkan angka 1, tutup kurung, enter. Sudah masuk, kita coba mengopikan. Ya, selesai. Nah, sekarang kita gunakan value up sama dengan yang nama pasien tadi. Kita klik 2 kali. Setelah sama dengan, kita ketikkan value up V, L, sudah ada value up, kita tab. Nah, kemudian kita pergi ke ujung, sama seperti tadi. Koma. Nah, tabel array berarti kita harus memblok tabel value up-nya, yaitu tabel bantunya di sini. Dimulai dari kode ini yang H, kita blok sampai ke biaya berobat. Selesai. Sama seperti tadi lagi, kita tekan F4 untuk menguncinya. F4. Ya, kemudian koma sama seperti tadi. Kolom indeks 6. Nah, kolom keberapa jenis keluhan kita hitung lagi. 1, 2, jadi jenis keluhan 2 dan biaya berobat ada kolom ketiga. Jadi kita masukkan angka 2 untuk keluhan.
Kemudian sama seperti tadi, ya boleh false, boleh nol, kita masukkan saja 0, tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ya, selesai. Nah, biaya berobat sama dengan jenis keluhan. Sekarang untuk diskon, kita perhatikan keterangannya. Jika jenis rawat adalah rawat inap, maka diskonnya 15% dikali biaya berobat dikali lama rawat. Nah, berarti di sini yang bukan rawat inap tidak mempunyai diskon alias 0. Nah, jadi rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan. Nah, jadi setiap rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan if. Nah, kita menggunakan if function, sudah ada if, kita tab. Nah, jika ini serawat, ini dia jenis serawat di sini. Nah, sama dengan. Nah, yang perlu diketahui kalau kita menggunakan function if, maka itu ada logical test. Logical test ini ada 3 komponen yang kita perlukan. Yang pertama yang untuk E5 ini adalah yang akan dibandingkan. Itu di sini yang dibandingkan adalah jenis rawat yang berada pada sel E5. Kemudian komponen yang kedua adalah tanda banding. Nah, tanda banding yang kita gunakan di sini sama dengan tanda bandingnya lain, ada juga yang kecil dari, besar sama, dan lain-lain sebagainya. Karena di sini tanda banding adalah sama dengan, yaitu menyamakan antara E5, isi E5 itu apakah rawat inap atau rawat jalan. Nah, sekarang kita cobakan yang komponen ketiganya, yaitu pembandingnya, yaitu rawat inap. Maka kita tuliskan rawat inap. Karena rawat inap adalah label atau kata, maka harus diapit dengan tanda petik. Rawat inap. Ya, tutup petiknya. Ini dia. Selesai logical test. Ada 3 komponen tadi yang dibandingkan, tanda banding, dan pembanding. Kemudian koma. Nah, sekarang value if true. Jika benar dia adalah rawat inap, seperti yang keterangan tadi, kalau dia rawat inap maka ada diskon 15%. Maka kita tuliskan diskonnya 15% dikali, kali itu adalah ateris, kali biaya berobat, kemudian kali lagi dengan lama rawat. Nah, inilah untuk rawat inap. Selesai keterangan untuk rawat inap. Nah, karena dia hanya 2 kategori atau 2 kelompok, rawat inap dan rawat jalan, maka kita tidak perlu menuliskan if lagi. Kalau misalnya lebih dari 2 kelompok, maka kita akan menuliskan if kembali. Kita tambahkan if. Karena cukup 1 if saja, maka kita tekan koma, kita tulislah 0. Karena tidak ada diskon untuk rawat jalan. Kemudian tutup kurung sebanyak if. If di sini cuma 1, maka 1 tutup kurung, enter. Selesai, kita kopikan ke bawah. Nah, ini dia. Yang 0 ini adalah rawat jalan. Ini dia. Ya, sekarang jumlah biaya. Jumlah biaya itu adalah biaya berobat kali lama rawat kurang diskon. Nah, rumahnya kita ketik sama dengan biaya berobat dikali lama rawat, ya, dikurang diskon, enter. Ya, selesai, kopikan ke bawah. Ya, selesai. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah itu adalah sum. Kita ambil rumusnya di sini, sum. Ya, bloknya sudah benar, kita langsung enter saja. Kemudian untuk biaya tertinggi itu adalah max, kita ambil lagi di sini, klik, kemudian dia ada max. Nah, di sini bloknya berlebih, maka kita ulang blok. Kita ulang blok manual, kita klik sampai di sini, enter. Kemudian biaya terendah itu adalah min, klik min, kita blok dari sini sampai ke sini, enter. Kemudian rata-rata, kita blok lagi, average, kita blok ke sini, enter. Ya, selesai. Nah, kalau kopikan semua, kemudian klik, bisa dikopikan. Ya, kalau ada pagar seperti ini, berarti dia itu kolomnya kurang besar. Kita klik dua kali, ya, selesai.